Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Resi Pradiasari, NIM 202101030050. Dalam mata kuliah Manajemen Inovasi ini, saya membuat inovasi dalam suatu proses pembelian produk kebutuhan rumah tangga, di mana inovasi ini secara tidak langsung mengajak masyarakat agar lebih aware terhadap lingkungan sekitar dengan menerapkan zero waste living. Yang menjadi dasar imajinasi saya dalam pembuatan inovasi ini adalah keprihatinan saya terhadap banyaknya jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Menurut Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Dampaknya, yaitu polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup pun menjadi terancam. Menurut Aprindo, 100 gerai Aprindo selama setahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik atau setara dengan 65,7 hektar kantong plastik. Dilansir dari Waste for Change, Indonesia menghasilkan sebanyak 175.000 ton sampah per harinya. Dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya, sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibongkar, dan 8,5% tidak terkelola. Menyadari sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum maksimal, dan juga gaya hidup modern masyarakat yang konsumtif terhadap alam serta destruktif, pada akhirnya saya rasa kita sudah mulai tiba dalam kondisi di mana zero waste sangat diperlukan. Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak, agar mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah tersebut. Tujuannya adalah agar sampah tidak berakhir begitu saja di TPA dan juga dapat menjaga sumber daya serta melestarikan alam. Berikut adalah 5 konsep dari zero waste. Yang pertama ada refuse. Refuse adalah menolak barang-barang yang bisa menjadi sampah dengan mengurangi menerima barang yang dibungkus plastik sehingga dapat memilih alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah reduce. Reduce adalah mengurangi barang yang tidak perlu dengan menyingkirkannya dari rumah. Yang ketiga adalah reuse. Reuse berarti memakai kembali barang-barang yang ada untuk dimanfaatkan kembali. Yang keempat adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Jika 3 langkah sebelumnya sudah dilakukan, tetapi masih ada barang yang berpotensi terbuang ke TPA, maka kita bisa melakukan daur ulang. Yang terakhir atau yang kelima adalah root. Root artinya pembusukan sampah atau pembuatan kompos. Penggunaan kompos rumahan ini menghasilkan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Tentunya lebih aman untuk tanah dan lingkungan dibandingkan membuang sampah makanan secara langsung tanpa diolah. Berdasarkan 5R tersebut, muncullah suatu inovasi dari Rius, yaitu refill produk kebutuhan rumah tangga with Feeling Goods ID. Feeling Goods ID merupakan salah satu refill store yang menjadi solusi pintar untuk mengurangi sampah plastik dan mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Ruang lingkup dari bisnis ini adalah dalam proses pembelian produk kebutuhan rumah tangga, seperti pembersih lantai, hand soap, sabun cuci piring, karbol, pelembut pakaian, dan deterjen cair, dengan memanfaatkan kembali botol kosong untuk diisi ulang. Mengapa Feeling Goods ID harganya lebih terjangkau?
karena Feeling Goods ID memutus saluran distribusi yang panjang. Karena Feeling Goods ID mendapatkan produknya langsung dari produsen dan langsung disampaikan ke konsumen. Bagaimana proses pembelian produk di Feeling Goods ID? Proses untuk pembelian produknya terdapat dua cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses pembelian Feeling Goods ID. Langsung datang ke store, yaitu rekan-rekan semua bisa datang langsung ke store Feeling Goods ID dengan membawa botol kosong dari berbagai macam ukuran. Yang kedua, rekan-rekan bisa memilih produk yang tersedia di store dan juga rekan-rekan dapat menentukan jumlah yang diinginkan dibantu oleh petugas. Yang ketiga, rekan-rekan nantinya akan mendapatkan struk pembayaran dan juga barcode yang dapat digunakan untuk di-scan pada mesin refill. Yang keempat, rekan-rekan cukup men-scan barcode pada mesin refill, meletakkan botol pada mesin refill, sehingga nantinya botol akan terisi secara otomatis sesuai dengan pesanan. Yang terakhir adalah jika produk sudah terisi di dalam botol, maka proses pembelian produk sudah selesai. Cara yang kedua adalah proses pembelian secara online. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, rekan-rekan bisa mendownload aplikasi Feeling Goods ID di Play Store. Yang kedua, rekan-rekan bisa memilih produk serta jumlah yang diinginkan. Jika rekan-rekan mempunyai botol kosong, bisa dikonfirmasikan di describe jika rekan-rekan memiliki botol kosong. Yang ketiga adalah rekan-rekan memastikan alamat pengiriman ataupun daily pick up. Yang keempat, rekan-rekan akan menerima total pembayaran dan pembayaran dapat dilakukan melalui dompet digital seperti Oppo, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah kurir akan mengantarkan produk sesuai pesanan dan akan mengambil botol kosong yang sebelumnya sudah teman-teman konfirmasikan di aplikasi. Kenapa Feeling Goods ID? Yang pertama adalah karena harganya terjangkau. Harga yang ditawarkan oleh Feeling Goods ID lebih terjangkau dibandingkan dengan yang ada di pasaran. Karena produk dibeli langsung dari pabriknya dan memutus rantai distribusi yang panjang, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Yang kedua adalah mudah. Pemesanan dan pembayarannya mudah. Rekan-rekan dapat mengisi produk yang diinginkan dengan datang langsung ke store atau melalui aplikasi. Pembayaran pun juga mudah, dapat dengan cash ataupun dompet digital. Yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah salah satu bagian dari Zero Waste. Secara tidak langsung, konsumen mendukung program Zero Waste dan program pelestarian lingkungan secara global dengan penggunaan kembali botol kosong sehingga mengurangi jumlah sampah plastik. Tantangan dari inovasi ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya sampah plastik karena minimnya informasi serta edukasi ke lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah variasi produk kebutuhan rumah tangga yang masih sedikit yang ditawarkan oleh Feeling Goods ID. Next, mungkin ke depannya Feeling Goods ID akan menambahkan produk-produk lain. Yang ketiga adalah kemasan sachet atau pouch yang dijual dipasarkan menawarkan harga yang lebih ekonomis serta menawarkan promo-promo seperti buy one get one. Strategi adopsi dari inovasi ini adalah, menurut Rogers, yang pertama adalah knowledge. Feeling Goods ID bisa menyampaikan informasi mengenai informasi ini melalui sosial media, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat seperti mulut ke mulut. Untuk persuasion, Feeling Goods ID memperkenalkan produknya di lingkungan sekitar di RT/RW. Masyarakat juga bisa untuk mencoba langsung produk yang ditawarkan oleh Feeling Goods ID, sehingga masyarakat dapat memastikan keaslian dan kualitas produk.
Untuk decision, konsumen akan mempertimbangkan proses inovasi yang ditawarkan oleh Flipgoods ID. Apakah akan mengadopsi atau menolak harga yang terjangkau dan proses pembelian yang mudah ini. Untuk implementation-nya adalah konsumen akan menggunakan inovasi yang ditawarkan. Confirmation-nya adalah konsumen akan membuat keputusan apakah lanjut untuk mengadopsi ataupun menolak serta menghentikan inovasi yang ditawarkan. Risiko dari inovasi ini adalah minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh Flipgoods ID yang masih kurang, karena konsumen ragu terkait kualitas dan keaslian produk rumah tangga yang ditawarkan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang konsumtif terhadap suatu produk. Strateginya adalah Flipgoods ID bisa membuat strategi dengan terlebih dahulu memperkenalkan produknya kepada lingkungan RT RW, memasarkan produknya kepada bisnis rumah makan yang memerlukan sabun pencuci piring dan hand soap di masa pandemik seperti ini, sehingga bisnis rumah makan bisa menghemat biaya operasional. Manfaat dari inovasi ini adalah yang pertama, konsumen akan menghemat biaya pengeluaran rumah tangganya karena harga yang ditawarkan oleh Flipgoods ID lebih murah dan lebih terjangkau. Yang kedua adalah konsumen secara tidak langsung ikut mendukung program Zero Waste dan program pelestarian lingkungan secara global. Yang ketiga, konsumen mendukung kegiatan penyelamatan lingkungan dengan minim sampah serta mengurangi pemanasan global. Rekan-rekan semua, demikianlah ide inovasi yang saya buat terkait dengan lingkungan ini. Semoga rekan-rekan bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.